Yang pertama, yang ini yang sebelah kanan ada 3 akun. Ini akun pertama. Akun kedua, akun ketiga. Ini orang ketiga, akun pertama. Ini akunnya yang kedua. Ini orang keempat. Ini orang yang kelima. Ini orang yang keenam. Ini orang yang ketujuh. Ini orang yang kedelapan. Orang kesembilan. Orang kesembilan. Orang yang ke-10. Orang yang ke-11. Ini yang cewek. Cewek orang yang ke-12. Orang yang ke-12 cewek ya. Ini yang berikutnya orang ke-13, orang yang ke-14 cewek, orang yang ke-15 cewek, orang ke-6. Konten ini saya buat sebagai edukasi dan meluruskan informasi sesat ya dari akun YouTube Amas Ganteng, dan juga banyak sekali konten kreator yang satu frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan. Dan banyak ya yang komentar-komentar dan maupun yang lewat di beranda Mas Farhan yang ngetek-ngetek Mas Farhan. Karena si Kokori ini tak ada habis-habisnya para sahabat dan teman-teman, selalu membuat ulah. Bahkan sekarang ini selalu menyenggol-nyenggol seperti YouTuber-YouTuber seperti Kakak Burunaga, seperti Kakak Sari Ting Ting, seperti Mas Iki, seperti si Channel Story, seperti Abang Toha, seperti Amas Ganteng, seperti Bang Ray juga kena di tag juga. Itu orang YouTuber yang ada di Indonesia memang subscribernya sudah lumayan besar para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan juga belum tahu juga dengan beliau, dan mohon maaf sebesar-besarnya karena Mas Farhan sudah menyebut namanya beliau. Yang Mas Farhan kurang kenal, yang tak kenal dengan nama-nama yang sebut dalam video Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dimaafkan, dan Mas Farhan salam kenal kepada semuanya karena lewat Kokori kita disebut namanya oleh Kokori di dalam TikToknya. Bahkan kalau Mas Iki kita sudah kenal dengan Mas Iki, dengan Mas Romli Pratama juga Mas Farhan sudah kenal, sempat sudah berbincang dalam berdialog tentang Malaysia juga dan Indonesia, macam mana Indonesia itu bisa menyiapkan lowongan kerja di seluruh semenanjung Indonesia, menyiapkan lowongan kerja untuk para PMI yang rela datang ke Malaysia maupun ke luar negara pun rela datang gitu pada sahabat dan teman-teman. Dan seperti Mas Iki juga Mas Farhan sering buat video dengan beliau. Dan di sini ya para sahabat dan teman-teman, si Kokori kayaknya sudah kepanasan karena beliau yang membuat ulah dulu, beliau yang membuat tingkah dulu ketika kita memberi pandangan yang real, seperti yang katakan kereta buruk lah dekat Malaysia. Kita menunjukkan yang realnya seperti ini, kereta di Malaysia parkingan seperti ini, tidak ada tukang palak parking dekat Malaysia. Macam tu, mereka macam koyak dan juga berkata-kata TKI di Malaysia ini gajinya kecil, sama halnya bekerja dekat Indonesia. Ketika kita memberi show atau memberi memberi kenyataannya gaji kita seperti ini di Malaysia, kita lebih dihargai, keringat kita lebih dihargai bekerja dekat Malaysia gitu. Jadi si Kokori ini kepanasan, bahkan ada juga di kolom-kolom komentar Mas Farhan, si Kokori sekarang tidak menunjukkan mukanya gitu, katanya Kokori malu gitu. ada aja sih kelakuannya para netizen itu di kolom komentar Mas Farhan. Kalau tengok-tengok komentar itu ketawa berbahak-bahak gitu. Soalnya si Kokori aku udah pesan banyak-banyak kali, dah usah bahas-bahas tentang negara sebelah. Kalian itu tak tahu apa yang lika-liku negara sebelah. Bahaslah seperti di Indonesia, macam mana nak perbaiki Indonesia. Nah, kalau kita nak buat studi banding dengan Malaysia dan Indonesia, memang kita nak Indonesia itu seperti negara maju gitu ya para sahabat. Memang Indonesia memang lebih merdeka dulu lah, tapi
sampai sekarang belum bisa dikatakan negara maju, masih dikatakan negara berkembang. Dan pernyataannya mungkin nanti di 2045 gitu atau di 2050 Indonesia itu akan menjadi negara emas. Amin amin sajalah, semoga saja. Dan hasil bumi tanah atau emas yang kelapa sawit dan juga batu bara semuanya, semua rakyat Indonesia juga bisa menikmati, dan juga jalan tol dan juga semuanya moto-moto juga boleh lalu dekat jalan tol gitu. Jadi syukur-syukur alhamdulillah Mas Farhan sangat bersemangat juga, semoga Indonesia lebih maju gitu. Bukannya kita nak menjelek-jelekkan Kukuri, kita hanya membuat studi banding. Andai kata Indonesia seperti Malaysia, karena kita ini cuma berada di Indonesia Kukuri, tak tahu luar negeri. Ketika kita datang luar negeri itu bekerja untuk mencari nafkah, kita itu kayak culture shock. Oh, di sini kayak gitu ya, tidak sama dengan kampung saya gitu. Bukannya menjelek-jelekkan, membuat studi banding. Kukuri itu tak tahu itu apa itu studi banding. Mungkin Kukuri tak tahu ya apa itu studi banding gitu mungkin ya. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama, tonton sampai habis agar tidak tidak salah paham. Jangan lupa bantu like, komennya, dan subscribe. Apa-apa benda boleh komen dekat kolom komentar, asal jangan bergaduh. Let's go. Konten kreator, YouTuber, konten banding-banding antara Indonesia dengan Malaysia. Disclaimer dulu, konten ini hanya untuk informasi buat Anda semua. Ya, bukan untuk berpolemik atau membuli konten kreator lain. Jadi ini sekedar informasi. Silakan dikepoin akun-akun YouTube ini, lalu simpulkan sendiri. Saya tidak mau membuat narasi apapun. Anda yang menonton ini, Anda kepoin akun-akun mereka, kepoin konten-konten mereka. Jika Anda merasa tidak sependapat, silakan silaturahmi, tinggalkan komentar yang sopan, jangan membuli, ya. Kalau misalnya ada informasi yang tidak benar atau melanggar panduan komunitas di YouTube atau di media sosial tersebut, silakan dilaporkan kepada pihak pemilik media sosial bahwa konten ini bermasalah. Kalau konten tersebut dirasa ada unsur melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, silakan direkam dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Silakan dilihat, ya. Ini yang pertama. Yang ini yang sebelah kanan ada 3 akun. Ini akun pertama. Akun kedua. Akun ketiga. Ini orang ketiga, akun pertama. Ini akunnya yang kedua. Ini orang keempat. Ini orang yang kelima. Ini orang yang keenam. Ini orang yang ketujuh. Ini orang yang ke-8. Orang ke-9. Orang ke-9. Orang yang ke-10. Orang yang ke-11. Ini yang cewek. Orang yang ke-12. Orang yang ke-12 cewek, ya. Ini yang berikutnya orang ke-13, orang yang ke-14 cewek, orang yang ke-15 cewek, orang ke-16 cowok, ya. Ketinggalan ini. Mohon maaf kalau hitungannya salah, saya tadi kelewatan, saya lupa tadi, ya. Ada yang kurang, ada yang lebih, tolong dihitung sendiri. Oke. Silakan berkunjung ke akun-akun mereka, dilihat konten-kontennya bagaimana, disimpulkan sendiri. Saya nggak mau menuduh, saya nggak mau mengambil kesimpulan. Silakan para netizen yang terhormat bersilaturahmi ke akun mereka. Tolong dijaga komentarnya yang sopan, ya. Kita menghargai kebebasan mereka berpendapat dan beropini, karena itu digaransi dilindungi oleh konstitusi negara kita. Cuman kalau ada konten-konten yang narasinya salah atau Anda tidak setuju, silahkan komentar yang sopan, dilarang membuli. Oke, terima kasih semuanya. Merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Konten ini saya buat sebagai edukasi dan meluruskan informasi sesat, ya, dari akun YouTube Amas Ganteng, dan juga banyak sekali konten kreator yang satu frekuensi dengan dia, ya. Jadi di sini ada tajuk, di sini saya ambil screenshotnya dari akun YouTube-nya Amas Ganteng, ya. Thailand tak lagi percaya Indonesia, aturan baru bikin turis berpikir 2 kali. Sebetulnya peraturan Thailand yang mengharuskan para pelancong asing membawa uang tunjuk senilai 6,5 juta rupiah
Itu berlaku buat semua turis asing, termasuk yang dari Malaysia, dari Amerika, dari Jepang dan lain-lain, ya. Jadi bukan eksklusif buat Indonesia. Dan Thailand mewajibkan bahwa paspor orang asing harus minimal masih berlaku minimal selama 6 bulan sebelum masuk ke Thailand. Ini untuk memastikan bahwa turis-turis asing ini datang dengan tujuan benar-benar untuk melancong dan mereka punya uang ya untuk membiayai biaya hidup mereka. Dan ini wajar sekali, bukan sesuatu yang aneh. Dan ini berlaku buat semua warga negara asing, termasuk warga negara Malaysia. Kalau warga Malaysia yang miskin-miskin, yang nggak ada duit, ya kalau datang ke Thailand juga ditanyain bawa duit apa enggak. Kalau nggak bawa duit pulang ke Malaysia, ya. Jadi saya nggak paham ini akun-akun pemuja negara sebelah ini kenapa ini narasinya begitu sangat sinis kepada WNI. Karena peraturan Thailand ini berlaku untuk semua orang asing, bukan eksklusif buat WNI. Ya, saya himbau konten-konten kreator ini jangan menjilat-jilat negara sebelah, ya. Buat konten yang benar, yang objektif. Jangan ada tendensi selalu menghina warga negara Indonesia, menghina NKRI, dan meremehkan kami. Kalian itu kalau orang Indonesia ini sangat memalukan, ya. Untuk apa kalian buat konten-konten semacam ini? Ya, saya minta para netizen Indonesia untuk berkomentar ya, dipantau akun-akun semacam ini selalu mendiskreditkan negara kita, selalu melunturkan kepercayaan kepada pemerintah yang sah dan selalu menghina kita sebagai warga negara Indonesia. Padahal mereka ini kebanyakan adalah orang-orang Indonesia sendiri. Saya nggak paham tujuan mereka apa, ya. Kita hanya menduga-duga jangan-jangan mereka ini demi follower dari negara asing, atau mungkin mereka ada menjadi bagian ya dari kelompok-kelompok warga asing yang nggak senang kepada Indonesia dan mereka disponsori untuk memburukkan Indonesia. Kita bukan menuduh, tapi ini adalah kecurigaan dan dugaan-dugaan kita, ya. Ini sangat konyol. Peraturan Thailand berlaku buat semua. Dan buat teman-teman yang mau melancong ke Thailand, kita ikuti aturan mereka. Kalau nggak ada duit, jangan melancong ke luar negeri, ya. Bawa 6,5 juta rupiah. Kalau nggak bisa dapat duit 6,5 juta rupiah, nggak bisa pinjam duit sama teman, jangan melancong ke Thailand, ya. Kita hormati peraturan mereka. Dan peraturan ini sebetulnya baik. Indonesia juga harus meniru, harus bawa duit. US dollar 1.000 baru boleh masuk Indonesia selama 30 hari. Nggak bawa duit, nanti masuklah turis-turis miskin dan bermasalah seperti yang dari negara sebelah itu, ya. Makan di tempat yang paling kotor, paling teruk, lalu cakap Jakarta rating kosong, Indonesia rating kosong, dan lain-lain, ya. Buat drama di Indonesia. Kita nggak mau turis-turis miskin dan belagu semacam itu, lalu mereka buat konten di TikTok menghina negara kita, memburukkan Jakarta dan lain-lain, ya. Padahal mereka duitnya nggak banyak, mereka makan di tempat yang murah-murah dan yang paling kotor. Kita nggak mau turis-turis semacam itu. Turis-turis gembel itu kita persilakan tetap tinggal di kampungnya, jangan main-main ke Indonesia, ya. Nggak ada duit, jangan datang ke Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting, ulang komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya. Kokori ini memang suara-suaranya memang sekarang memang kelakar. Memang banyak ya, bukan dari TKI saja yang menyerang Kokori ini. Karena apa ya, kita ini membalas Kokori ini. Karena Kokori juga membuat konten kita, ngomongin kita kayak apa ya, ngomongin kita kayak gini, kayak gitu. Kita ini cuma apa ya, mesan kepada Kokori, janganlah kau buat macam itu. Kan kita selalu mesan gitu macam Kokori. Stoplah memburuk-burukkan negara sebelah. Kalian itu tak tahu gitu kan. Kalau memang kita membuat studi banding semacam banyak perampok di Indonesia, di kampung kita, memang kenyataannya seperti itu para sahabat dan teman-teman. Biar para menteri-menteri atau para pejabat-pejabat itu menegaskan agar keamanan di negara kita itu lebih diperketat para sahabat dan teman-teman. Kadang-kadang kasus-kasus yang kecil-kecil dibesar-besarkan. Kadang-kadang yang kasus memang yang besar dengan masyarakat itu
bisa ditutup dengan duit gitu para sahabat. Banyak kasus-kasus seperti itu di Indonesia. Apabila orang yang mempunyai kasus seperti kasus apalah, dibayar pakai uang suap itu kasusnya bisa hilang para sahabat. Sedangkan banyak aduan-aduan seperti itu. Kokori harus membahas seperti itu. Bagaimana Indonesia itu aman, damai, tidak ada tukang palak. Mungkin ya di Lampung itu kemarin juga ada kejadian seorang sopir itu menerobos seorang preman yang mau memalak gitu. Akhirnya terjadilah tragis para sahabat dan teman-teman. Di Lampung itu sempat viral banyak itu para preman-preman yang memang memalak-malak para supir-supir gitu. Dan Pak Cik Mas Farhan pun di kampung Mas Farhan juga dia juga seorang driver lori. Dia pun berbagi pengalaman dengan Mas Farhan lah. Ketika dia driver seperti ke Jakarta gitu, katanya di tengah-tengah jalan itu ada dimintain duit gitu. Jadi dia ngasih gitu. Kalau nggak ngasih demi keselamatan, kadang-kadang kalau nggak ngasih katanya kacanya di depan itu boleh dilempar batu gitu pada sahabat dan teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah duit rokok kita bagilah sedikit-sedikit. Jadi kita duit makan juga kita bagi juga daripada kita nggak selamat gitu. Indonesia itu banyak yang orang takut seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori ini diam-diam saja. Kita kalau di kampung Mas Farhan rata-rata lah sepeda motor mesti ditaruh di dalam rumah atau di dalam bilik para sahabat dan teman. Ketika kita membuat video di Malaysia, helmet-helmet atau motor-motor ditaruh di luar, tak ada dikunci pakai itu kunci tenggok ya kalau di Indonesia. Tak ada orang yang ngambil para sahabat dan teman memang aman damai. Tapi kalau di kampung Mas Farhan tersilap siang hari, siang bolong pun ditaruh dekat luar, kita lupa tak dimasukkan dekat dalam, hilang para sahabat dan teman-teman. Kita cuma bisa teriak-teriak, motor kita sudah hilang. Apalagi kalau malam. Malam kita memang letak dalam pun, kita kadang-kadang kecolongan juga, ditaruh dalam rumah juga. Kadang-kadang ada kecolongan juga para sahabat dan teman-teman. Dan di sini kita membuat gimana Indonesia itu atau kampung kita ini maju seperti Malaysia gitu kan. Jadi kita berpikiran seperti itu, Kokori kita bukan beranggapan untuk menjelekkan negara kita. Bagaimana membuat studi banding. Jangan malulah kalau memang Kokori memang semua orang itu tak berpendapat ya, tidak berpendapat. Jadi kalian itu tak usah bergaduh-gaduh sekarang ini. Jadi Kokori itu memperbaikilah. Kalian memang bukan katanya kan Kokori itu orang Tiongkok, bukan pribumi Indonesia. Jadi kalau memang mau mensupport Indonesia, tak mau bergaduh-gaduh dengan negara sebelah seperti Malaysia, kalian bolehlah support Indonesia, buatlah konten-konten kreator seperti Indonesia seperti ini. Boleh juga komplain seperti Rocky Gerung gitu kan, Bang Rocky Gerung itu dia juga tukang-tukang komplain juga gitu. Tapi berlandasan juga seperti ini, seperti itu. Kokori ini cuma berlandasnya dengan Google gitu, mengkomplain-komplain. Yang dikomplain juga Malaysia, negara Malaysia. Itu yang salahnya para sahabat. Bukan negara sendiri, bukan negara Indonesia gitu ya para sahabat dan teman-teman. Banyaklah YouTuber-YouTuber dari Indonesia pun yang geram dengan Kokori ini. Bahkan ada juga orang Malaysia, netizen-netizen Malaysia itu dari saking ada kegaduhan seperti ini di sosial media Kokori ini, sampai takut nak pergi lancong ke Indonesia gitu. Katanya dekat Indonesia Kokori macam ni, bercakap-cakap tak betul, macam sakit hati lah. Bukannya takut ya. Sebenarnya di Indonesia tak ada apa-apa pun, tapi orang Malaysia itu ketika mendengar cakapan si Kokori ini semacam sakit hati gitu. Kenapa dia cakap negara saya macam ni? Jadi macam sakit hati, macam tak. Apabila orang dah sakit hati mungkin tahu rasanya sendiri ya para sahabat, kayak benci gitu kan, tak nak datang gitu. Si Kori tak tahulah. Aku haraplah Kokori cepat taubat dan cepat insaf dan dapat maunah dari Allah dan tidak membahas negara Malaysia lagi. Dan pesan saya para sahabat dan teman-teman yang buat para adik-adik, para sahabat yang mau datang ke manapun negara, terutama ke Malaysia, jangan sampai datang secara ilegal, jangan sampai datang secara haram, lewat belakang, lewat tongkang, jangan. Datanglah secara resmi, datanglah secara lewat jalur depan, lewat agen yang memang terdaftar di KBRI. Kalian itu tidak tidak takut bekerja di Malaysia, tak takut immigration, tak takut polis, tak takut
Apa-apa pun dekat Malaysia, kalian kalau datang secara resmi ke mempunyai kawan orang Malaysia, orang lokal, kalian akan dihormati. Sebelumnya memang banyak orang-orang yang juga orang-orang yang kosong juga, orang Malaysia juga menghormati mereka karena mereka datang mencari rezeki dari negara sebelah, dia juga berserumpun dengan kita dan juga dikasih kerja. Sekarang setelah Kukut itu mencabar dengan perkataan-perkataan, buat apa kerja? Ayo, pokoknya teman tak tahu lah. Akhirnya apa ya, seakan-akan ngasih perkataan itu membuat hati orang Malaysia itu kayak benci gitu para sahabat dan teman-teman kepada pekerja Indonesia yang datang secara ilegal gitu ya para sahabat. Akhirnya dikepur besar-besaran. Sekarang kalau lihat di TikTok Malaysia itu dioperasi-operasi banyak dikepur besar-besaran, kasihan banget. Dan banyak netizen-netizen juga yang berkomentar, mintalah pekerjaan ke Kukuri gitu kan, ke Kukuri yang berkomplain gitu. Katanya di Indonesia, di Jakarta banyak pekerjaan gitu ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar apa-apa benda. Boleh komen di kolom komentar asal jangan bergaduh. Mas Farhan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.